saat kampanye, beliau menyampaikan ya salah satu kutipan tentang dari kalimat Lenin ya, bahwa satu negara jika ingin dihancurkan, maka hancurkanlah mata uangnya. Apa yang terjadi hari ini? Apakah Bapak Prabowo lupa apa yang pernah Bapak sampaikan? Ketika satu negara ingin dihancurkan, maka hancurkanlah mata uang. Ini yang terjadi hari ini. Hancur mata uang Republik Indonesia di angka Rp17.640. Dan ini saya melihat dengan mata batin saya akan semakin naik melesat. Hati-hati ketika ya ini tragedi 98, pemimpin tertinggi Bapak Prabowo ada di peristiwa tersebut. Ya karena saya melihat ini seperti deja vu ya. Akan terjadi seperti deja vu, namun di sini posisinya adalah beliau Bapak Prabowo sendiri yang nanti akan, saya sudah menyampaikan di prediksi saya sebelumnya, hati-hati karena ini sangat berbahaya sekali, seperti pijakan yang licin bagi Bapak Prabowo, karena ini sedikit saja ya salah dalam statement atau mengambil langkah atau mengambil satu sikap kebijakan, maka ya saya pernah menyampaikan di tahun kedua ya Presiden Republik Indonesia atas nama Bapak Prabowo Subianto akan dilengsarkan. Nah ini mendekati. Diprediksi saya sebelumnya pun saya sudah menyampaikan di bulan 6 sampai bulan Agustus terjadi gejolak massa yang cukup besar, bahkan sangat besar, nyaris seperti 98. Tujuannya apa? Karena ada terjadi ya kondisi ekonomi yang sudah chaos. Mau tidak mau harus diakui, jangan katakan bahwa Indonesia tidak chaos. Indonesia sudah chaos hari ini. Ya, cek saja harga minyak makan berapa, beras berapa, terigu berapa, kedelai berapa. Bahkan saya tadi menonton di YouTube juga, para nelayan yang ada di Pati sana, mereka sudah tidak lagi mencari ikan. Karena dampak dari mereka kan menggunakan kapal-kapal besar ini kan menggunakan subsidi solar ya, dan itu sudah tidak mampu lagi. Harga subsidi solar ini sudah melambung melesat jauh. Bayangkan ya, nelayan sudah tidak lagi mencari ikan. Kemudian di situ kan bukan hanya nelayannya saja, ada orang-orang yang bekerja di pelabuhan. Ada banyak sekali, mereka ribuan nelayan di Pati. Silahkan mungkin warga Papat bisa Google. Ini salah satu dampak, belum lagi di pasar semakin lesu daya beli, semakin tidak ada. Karena mata uang semakin nggak ada nilainya. Kemudian lapangan pekerjaan juga tidak ada. Bagaimana? Ya, karena begini. Mohon maaf di sini ya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, gitu, empati saya, namun inilah yang harus saya sampaikan realitanya. Ya, saya tidak berpihak kemana-mana. Jika memang ini adalah realitanya akan memberi berita yang baik, saya akan sampaikan. Karena dengan senang hati saya akan menyampaikan berita atau informasi baik gitu ya. Namun jika ini berita yang buruk, maka jadikanlah ini sebagai kehati-hatian, kewaspadaan, dan masih bisa diantisipasi sebelum itu terjadi. Paranormal pun melihat bahwa kondisi Indonesia saat ini sedang berada dalam beban yang semakin berat. Dalam penglihatannya, kartu Ten of Wands menjadi tanda bahwa ada tanggung jawab besar yang sedang dipikul, baik oleh pemimpin negeri maupun oleh rakyat kecil yang setiap hari merasakan tekanan hidup. Paranormal pun juga menegaskan bahwa simbol tongkat yang dipikul hingga membuat tubuh terbungkuk itu seolah menggambarkan keadaan bangsa yang mulai tertatih-tatih. Ada banyak janji, banyak harapan, dan banyak program besar yang harus dipertanggungjawabkan. Tetapi kenyataannya tidak semudah yang terlihat di permukaan. Kartu yang ketiga adalah Ten of Wands. Bisa lihat di sini. Terbungkuk 10 tongkat. Tongkat ini tanggung jawab. Tongkat ini adalah apa yang pernah dijanjikan, diemban, sampai terbungkuk-bungkuk. Ini realitanya kondisi Indonesia, kondisi pemimpin, kondisi keadaan rakyat Indonesia hari ini. Sudah tertatih-tatih, ini sudah terbungkuk-bungkuk.
Jadi lupakan ya jargon-jargon yang mengatakan Indonesia baik-baik saja. Stop mengatakan itu. Buka mata, buka telinga. Stop dengan bisikan-bisikan konyol yang ada di sekeliling Bapak Presiden Republik Indonesia. Hari ini rakyat Indonesia sudah nangis darah. Ya, biaya sekolah, biaya pendidikan, biaya kesehatan, sembako, semuanya melonjak naik. Ini sudah tidak mampu lagi, Pak. Lapangan pekerjaan pun sulit. Saya kemarin juga baru melihat ya, ada dibuka lapangan pekerjaan untuk dari manajer dari KMP ya, Koperasi Merah Putih, Kopdes ya, sebanyak 30.000. Bagus, ya, bagus. Ini membuka peluang. Namun seperti kita ketahui, ada terjadi blunder juga. Jadi begini, programnya oke, tapi begitu dijabarkan di lapangan, begitu ini tidak terjadi kesiapan. Contoh, Menteri Keuangan sendiri ketika ditanyakan gajinya dari mana Pak, saya tidak tahu. Nah, ini kan orang direkrut untuk bekerja sebanyak 30.000 manusia loh. Namun kemudian mereka tidak digaji. Ya, kemudian tadi saya masih mencari info dari mana ini pertanggungjawaban gaji gitu ya. Karena ini kan masuknya nanti melalui dianggap sebagai apa ya, honorer atau apa, tenaga honorer ya. Kemudian saya sempat membaca kemungkinan dibayarkan oleh Agrinas begitu ya. Ini kan BUMN punya begitu. Cuma saya teringat beberapa waktu yang lalu gitu ya, dirut dari Agrinas sendiri mengundurkan diri begitu ya. Artinya there's something wrong gitu ya di Agrinas ini sendiri gitu ya. Kemudian saya ingat juga terkait dengan 10 of Wands ini yang sudah terbungkuk-bungkuk ini begitu ya, kondisi di Indonesia begitu lemah, begitu rapuhnya saat ini ya. Di Economist ya, ini suatu media besar raksasa dunia ya di Economist. Jika warga papat mengetahui, ini kan memberitakan, bayangkan, disorot bagaimana kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo ini membahayakan demokrasi dan ekonomi Indonesia. Ini sampai dibahas loh. Ya, ini kan artinya benar-benar suatu hal yang sudah sangat kritis, sampai kita di warning loh oleh negara luar, oleh luar negeri, oleh media luar negeri pun ikut mengomentari sepanjang 1,5 tahun kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia begitu ya, sangat boros dalam pembelanjaan negara, sangat boros ya di sini dalam arti MBG ini ya, MBG kemudian Kopdes, KMP ini ya, yang blunder sekali anggarannya di sini. Entah kenapa ini sangat diwajibkan. Ini lagi ya, kembali lagi, inilah yang saya sampaikan tadi, ini program atau ini proyek buat segelintir orang-orang yang mempersiapkan peluru-pelurunya gitu ya, untuk menuju next politik selanjutnya, atau untuk memperkaya dirinya, atau untuk ya, kita ketahui Indonesia ini sudah sangat banyak sekali ya manusia-manusia rakus gitu ya, korupsi, koruptor ini sudah hampir di setiap sektor lini ya. Paranormal pun melihat bahwa memasuki pertengahan tahun 2026, Indonesia sedang berada dalam fase yang sangat sensitif. Ia menegaskan bahwa kartu yang muncul bukan hanya berbicara tentang satu kebijakan, tetapi juga tentang arah pemerintahan, kepercayaan rakyat, dan posisi seorang pemimpin yang sedang berada di tengah tekanan besar. Dalam penerawangannya, MBG menjadi salah satu titik yang bisa memicu keresahan jika tidak segera diperbaiki. Apalagi ketika masyarakat mulai mempertanyakan kualitas makanan, besarnya anggaran, dan siapa saja yang benar-benar mendapatkan manfaat dari program tersebut. Kemudian bottom deck card saya, Ten of Swords, terlihat di sini 10 pedang yang tertancap. 10 pedang ini artinya kewenangan, tanggung jawab yang dilepas. Ya, inilah yang
saya prediksi berkali-kali. Ya, bahkan di konten saya sebelumnya, ya, saya katakan bahwa jangan sampai Presiden Republik Indonesia ini belum selesai masa baktinya 5 tahun, kemudian sudah dilengsarkan. Karena Ten of Swords ini adalah lepas tanggung jawab. Gagal dalam pemerintahan, begitu ya, dan ini belum selesai. Udah give up, begitu ya, udah menyerah. Inilah karena bisa kita lihat hari ini kondisi sangat blunder. Semakin hari pidato yang disampaikan, statement yang disampaikan oleh Bapak Prabowo semakin jauh dari realita. Saya sudah sampaikan atau saya sudah bahas di konten juga yang sebelumnya, hati-hati dengan orang di sekeliling Pak Presiden. Karena orang-orang ini not clear, ya, don't trust anyone, ya, itu sudah saya sampaikan. Dan ini masih berlanjut di kartu ini, relate sekali, begitu ya. Artinya begini, politik adalah politik yang tidak pernah melihat kawan atau lawan. Bisa saja ini terjadi hari ini lawan, besok jadi kawan. Nah, inilah ya. Kemudian di sini sepertinya di sini sudah menggurita, sudah dikepung, sudah terperangkap. Belum lagi di sini campur tangan dari elit global sudah sangat mencengkram ya di Indonesia ini. Kemudian kaki tangannya adalah manusia-manusia pribumi yang rakus, yang tidak lagi mempunyai jiwa nasionalisme, tidak punya lagi empati, melihat hari ini rakyat Indonesia yang sangat prihatin ekonominya, begitu ya. Nah, inilah ya, hati-hati Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, karena di sini ini sudah mendekati bulan Juni. Saya sudah warningkan ini akan terjadi pergerakan massa, tahun ini akan banyak sekali api dalam arti emosi, ya, ada amarah, ada juga terjadi juga banyak sekali pembakaran, ya, kemudian itu tadi ya, terjadi demonstrasi besar-besaran gitu ya, menghabiskan banyak sekali korban, ya. Ini yang masih seharusnya harus segera diantisipasi. Ya, harusnya di sini buka mata, buka telinga. Stop untuk memberikan statement-statement yang justru di sini membuat jurang yang semakin jauh antara rakyat dengan pemimpin. Hati-hati, karena setiap statement yang Pak Prabowo keluarkan ini semakin membuat rakyat tidak simpati kepada Bapak Presiden. Ya, saya tidak tahu siapa pembisik yang mengarahkan omongan-omongan yang seperti yang konyol seperti itu, bahwa orang di desa sana tidak menggunakan dolar. Ini kan suatu pernyataan yang arogan menurut saya, begitu ya. Mohon maaf di sini, ya, bisa kita ketahui begitu, sangat seperti tidak ada empati. Ya, sudah tahu rakyatnya dalam kesulitan, kenapa sih harus sampai menyatakan seperti itu? Begitu ya. Kemudian di sini bukannya menghentikan, begitu ya, ketika melihatlah ya dengan evaluasi. Kemudian di sini mohon maaf juga, ini kan berkaitan juga dengan MBG, ini kan ada ketuanya, kepala MBG ya, ketua MBG. Ketua MBG di sini kalau nggak salah ini kan ahli serangga ya, bukan ahli gizi gitu ya. Ini yang mungkin perlu juga ya menjadi evaluasi atau diganti atau mundur lah Pak kalau memang nggak mampu, begitu ya. Mohon maaf begitu ya, karena bukan saya pribadi sok ngatur, saya sebagai rakyat Indonesia juga ya, kami berhak untuk bersuara, begitu ya. Ketika melihat hari ini di lapangan realita, kita mengetahui makanan anak-anak ini nggak layak semua untuk dikonsumsi, begitu ya. Jauh dari kata 4 sehat 5 sempurna. Kemudian jika sasarannya adalah untuk stunting, ya, untuk stunting kan MBG ini diberikan. Jumlah stunting di Indonesia berapa sih? Ini bukan suatu hal yang urgent kok. Indonesia ini nggak busung lapar. Ya, hanya 19% stunting yang ada di Indonesia. Apakah ini sangat perlu dipaksakan anggaran MBG ini? Ada apa? Ini. Ya, kenapa kalau memang hanya 19%, ya sudah sasarkan saja 19% itu. Anggaran tanpa harus menggelontor 300 triliun dan 100% dianggarkan untuk seluruh anak Indonesia.
anak sekolah Indonesia begitu ya. Tidak semua anak sekolah Indonesia ini stunting, Pak. Ya, tidak semua, hanya 19% ya anak-anak yang mengalami stunting di Indonesia pada hari ini begitu. Nah, ini yang harus sebenarnya jadi tanda tanya juga, kenapa disasarkan menjadi 100%? Begitu ya. Belum lagi terjadi jika dapur MBG dihentikan sementara, kemudian diberi perharinya 6 juta. Banyak sekali ya, banyak sekali protes dari masyarakat. Ini kan seharusnya Bapak tampung, Bapak evaluasi, Bapak dengar, bukan ketika Bapak mendengar ini kemudian dibisikkan, ada yang menyampaikan bla bla bla, menyenangkan hati, lalu Bapak tidak membuka lagi gitu ya, tidak mengecek lagi. Ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya karena saya melihat di sini ini sengaja diciptakan. Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, harus tahu hari ini ya, mohon maaf ya, Bapak Presiden sedang digiring ke dalam perangkap. Kenapa? Saya melihat di sini ada indikasi, ada arah yang ingin memang melengsarkan semakin kuat. Saya melihat di sini pergerakan ini, orangnya tidak jauh, orangnya sering sekali berkomunikasi dengan Bapak. Ya, ini mulai menebar jaringan. Atau bahkan hari ini jaringannya sudah bekerja di mana? Untuk ya, bekerja dan menggusurkan. Inilah yang saya sampaikan. Di depan tersenyum, ya, di depan duduk bersama, makan bersama, tapi di belakang sedang mempersiapkan tombak yang sangat tajam yang siap digunakan anytime, kapan saja, ya, untuk menghantam dan melengsarkan Bapak Prabowo. Hati-hati, karena di sini kartu yang saya buka berakhir dengan bottom deck-nya adalah 10 of Swords, ya, tongkat yang dilepaskan. Ada yang dilengsarkan, ada yang diturunkan, belum pada masanya, belum pada waktunya. Baik, warga Papat, demikian ya jawaban ya dari mata batin, dari kartu tarot saya, bagaimana MBG ini, apakah ini layak untuk dilanjutkan? Kalau saya melihat dari kartu ini sangat tidak layak dan ini harus dihentikan segera. Ya, karena ini sudah menguras APBN yang sangat banyak, hutang negara juga bertambah berlipat-lipat ya, bahkan hari ini juga dampaknya ke dolar juga, rupiah yang semakin hancur lebur ya, ini sudah harus dihentikan. Tapi jika Bapak terus melanjutkan, inilah yang akan men-trigger pergerakan massa mulai dari Juni hingga Agustus yang akan datang. Jangan sampai ya seperti deja vu di tahun 98. Hati-hati karena saat ini Bapak Prabowo sudah menjadi Presiden Republik Indonesia. Hati-hati, ini seperti deja vu yang saya lihat. Ya, dan memang jika dari mata batin sebagai spiritual, paranormal begitu ya, saya melihat di sini ini memang eranya. Ya, sangat sulit memang ketika ini memang takdirnya sudah mengarah ke sana, ramalan Jayabaya juga sudah selaras begitu ya. Ya, sangat sulit dibelokkan hatinya begitu ketika orang ini memang sudah ditakdirkan untuk menuju kehancuran. Namun saya selalu memiliki harapan positif, doa yang baik, terutama bagi Nusantara ini. Ya, kita sama-sama mendoakan agar tidak terjadi hal-hal yang terulang ya, seperti 98, karena ini dampaknya adalah rakyat kecil akan menelan korban, begitu ya. Inilah, atau mungkin Indonesia, mohon maaf, harus mengalami seperti ini, maka baru akan menjadi negara yang benar-benar bangkit menjadi Nusantara seperti apa yang diprediksi dalam ramalan Jayabaya. Kita akan lihat.